Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Riwayat Dwi Pantara. Sebuah channel informasi yang mengulas tentang sejarah Indonesia dan Asia Tenggara. Pada masa sejarah Indonesia klasik terdapat satu kerajaan di Jawa Barat yang dikenal banyak orang sebagai Kerajaan Pajajaran. Rajanya yang terkenal adalah Prabu Siliwangi. Tetapi tahukah kalian, ternyata Pajajaran bukanlah sebuah nama kerajaan. Jadi, apakah nama kerajaan yang sesungguhnya? Temukan jawabannya di video kali ini hingga selesai. Pajajaran sebagai nama kerajaan sangat terkenal di kalangan masyarakat. Nama Pajajaran tidak terpisahkan dengan seorang tokoh raja yang terkenal, yaitu Prabu Siliwangi. Keberadaan kerajaan Pajajaran ditemukan terutama di dalam naskah-naskah yang bernilai sastra, termasuk cerita pantun yang berupa tinggalan sastra lisan. Di dalam cerita pantun, disebutkan paling sedikit ada 3 daerah yang disebut Pajajaran, yaitu Pajajaran Timur, Pajajaran Tengah, dan Pajajaran Barat. Menurut sumber-sumber tersebut, Pajajaran Timur terletak di daerah Banyumas sekarang, sedangkan Pajajaran Barat terletak di daerah Banten. Dengan demikian, daerah yang terbentang di antara Banyumas dan Banten termasuk sebagai Pajajaran Tengah. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Pajajaran bukanlah nama suatu kerajaan. Apa saja bukti-bukti itu? Sumber-sumber yang berasal dari dalam negeri, semuanya menyebutkan tentang satu nama yaitu Sunda. Sumber sejarah pertama yang dapat kita gunakan tentunya adalah prasasti. Tetapi jumlah prasasti yang telah ditemukan di Jawa Barat tidak banyak, lebih-lebih lagi yang menyebut nama kerajaannya dengan jelas. Sebuah prasasti batu ditemukan di Desa Kebon Kopi, dekat Leuwiliang, Bogor. Prasasti ini berbahasa Melayu kuno dan bertarikh 854 Saka atau 932 Masehi. Isinya menyebutkan tentang pemberian kebebasan bagi pembesar Sunda yang bernama Rakrian Juru Pangambat. Inilah prasasti tertua yang menyebut nama Sunda. Dari isinya itu, ada dugaan bahwa sebelumnya pernah ada Raja Sunda. Kemudian nama Sunda muncul lagi di prasasti Sang Hyang Tapak yang berasal dari tahun 952 Saka atau 1030 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Pangcalikan dan Bantar Muncang, di tepi Cicatih, daerah Cibadak, Sukabumi. Prasasti ini berbahasa Jawa kuno dan beraksara Kawi. Tokoh yang disebut adalah Maharaja Sri Jayabhupati dan daerah kuasanya disebut Prahajian Sunda. Di prasasti itu berulang kali, Sri Jayabhupati menyatakan dirinya sebagai Haji RI Sunda atau Raja di Sunda. Selain prasasti itu, terdapat 3 prasasti lagi yang berasal dari Cibadak. Salah satunya menyebut angka tahun 957 Saka atau 1035 Masehi. Meskipun isi prasasti-prasasti itu kurang jelas maksudnya, namun dapat diambil kesimpulan bahwa pada abad ke-11 Masehi di daerah Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Prahajian Sunda atau Kerajaan Sunda yang rajanya bernama Sri Jayabhupati. Nama Sunda juga dapat ditemukan di prasasti Horen yang ditemukan di daerah selatan Kediri. Sayangnya prasasti ini ditemukan tidak lengkap, sehingga tidak dapat diperoleh keterangan lebih banyak. Di prasasti ini antara lain tertulis, pada saat kekacauan, apalagi jika kemudian terjadi tetangga lalu datanglah musuh dari Sunda. Di dalam naskah-naskah kuno juga disebutkan tentang nama Sunda daripada Pajajaran. Di naskah Carita Parahyangan menyebutkan seorang tohaan di Sunda atau yang dipertuan di Sunda, sebagai mertua Sanjaya. Daerah yang disebut Sunda itu dikatakan terletak di sebelah barat Citarum. Dalam naskah ini, nama Sunda beberapa kali disebut sebagai nama daerah, bangsa, maupun adat kebiasaan. Sebagai nama daerah, Sunda muncul lagi dalam peristiwa Pasunda Bubat pada tahun 1357 Masehi. Di dalam naskah lain, yaitu Sang Hyang Siksa Kandang Karesyan, menyebutkan, jika kita pergi ke Jawa, tidak mengikuti bahasa mereka, demikian juga adatnya, canggunglah perasaan kita, setelah kita kembali ke Sunda. Sementara itu, sebuah naskah lainnya dengan jelas sekali mempergunakan Sunda sebagai namanya, yaitu Kidung Sundayana. Dalam hubungannya dengan adat kebiasaan, nama Sunda kita temukan dalam Carita Parahyangan. Di bagian yang mengisahkan Prabu Ratu Dewata, dikatakan bahwa, disunat kepada ahlinya, itulah adat Sunda asli. Dalam Pararaton menyebutkan Sunda sebagai salah satu daerah yang hendak dikuasai Gajah Mada, saat pelantikannya menjadi Patih Majapahit. Selanjutnya, Pararaton menyebutkan lagi Sunda sebagai daerah, dikatakan bahwa, lalu terjadilah peristiwa Sunda Bubat. Bre Prabhu menginginkan putri dari Sunda. Patih Mada diutus untuk mengundang orang Sunda, baiklah seandainya orang Sunda dijadikan besan. Begitu pula di negara Kertagama,
saat menyebutkan wilayah kerajaan Tumapel di bawah Kertanagara, salah satunya adalah Sunda. Sumber-sumber asing dari masa yang sejaman juga tidak pernah menyebutkan adanya kerajaan bernama Pajajaran. Salah satu berita itu berasal dari Tiongkok berjudul Zufanzi dan ditulis oleh Zhao Rugua pada tahun 1225 Masehi. Disebutkan bahwa kerajaan Sanfoki berkuasa atas 15 daerah atau kerajaan, salah satunya adalah Sintuo yang kemungkinan besar adalah Sunda. Dalam sejarah dinasti Ming buku 304, disebutkan bahwa Kaisar Cina mengutus Zheng He ke negara-negara yang terletak di sebelah selatan Cina. Salah satu negara yang dikunjunginya adalah Sunla, yang kemungkinan merupakan lafal Cina dari Sunda. Berita-berita dari Portugis juga tidak pernah menyebutkan adanya kerajaan Pajajaran, tetapi selalu menyebut Sunda sebagai nama kerajaan yang berada di Jawa Barat. Tome Pires, dalam catatan perjalanannya, menyebutkan adanya sebuah negara Sunda atau Sunda dengan ibu kotanya bernama Dayo yang terletak di pedalaman. Sebuah berita Portugis lainnya menyebutkan bahwa pada 1522, Hendrik de Leme memimpin perutusan Portugis dari Malaka ke Sunda yang beribu kota di Dayo. Pada tanggal 26 Januari hingga 11 Februari 1522, Antonio Pigafetta, yang ikut dalam rombongan kapal Magalhaes berlayar mengelilingi dunia, singgah ke Pulau Timor. Menurut informasi yang diperolehnya selama singgah di sana, ia menuliskan tentang keadaan di Jawa. Menurutnya Sunda adalah daerah yang banyak ditumbuhi lada. Pigafetta yang menulis atas dasar informasi, agak keliru menyebut Sunda sebagai sebuah kota. Tetapi nama Sunda itulah yang pasti didengarnya, ketika ia singgah di Pulau Timor. Luis de Chamoes, seorang penyair yang juga berlayar mengikuti Magalhaes, menyebutkan kerajaan Sunda dan bukan Pajajaran. Di dalam sajaknya berjudul O.S. Lusiada Canto ke-10, Chamoes menulis, jika sana kerajaan Sunda menjangkaukan lengan kuasa. Dari sumber-sumber Portugis lainnya, masih ada lagi yang menyebut tentang Sunda. Di dalam bukunya The Asia, seorang sejarawan Portugis bernama João de Barros, menyebutkan bahwa daerah Sunda terbentang dari ujung barat Jawa sampai Sungai Cimanuk. Sedangkan menurut Barbosa, Kumda atau Sunda adalah suatu tempat yang kecil saja di mana terdapat banyak lada. Demikian juga halnya dengan Ilha du Jawa, sebuah peta yang dibuat oleh Pro de la Vanha pada tahun 1524. Di sana malah dengan tegas memisahkan daerah yang disebutkan Sunda atau Sunda dari Jawa atau Jawa. Sedangkan nama Pajajaran sendiri terdapat dalam dua buah prasasti, yaitu Prasasti Batu Tulis dan Prasasti Kebantenan dengan istilah Pakuan Pajajaran. Di dalam Prasasti Batu Tulis dikatakan, disucikan beliau dinamai Sri Baduga Maharaja yang menjadi raja di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dialah yang memariti Pakuan. Di prasasti Kebantenan pertama dan kedua ada dijumpai sebagai berikut. Ini tanda peringatan dari Rahyang Niskalawastu Kancana diturunkan kepada Rahyang Ningrat Kancana, pendahulu yang dipertuan yang sekarang berada di Pakuan Pajajaran. Di prasasti Kebantenan keempat antara lain berbunyi, dimaafkan. Ini amanat Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan, Sri Sang Ratu Dewata. Sedangkan pada prasasti Kebantenan kelima ada bagian yang tertulis, ini amanat bagi mereka yang menghadap di Pajajaran. Selanjutnya, dari naskah Carita Parahyangan bagian pertama atau dikenal sebagai naskah K406, terdapat kutipan yang berkaitan dengan Pakuan dan Pajajaran. Isinya sebagai berikut, dari kandang wesi persembahannya ke Pakuan. Di bagian lain dikatakan, anakku Prebu, Rama, Resi, bersama-sama semuanya menghadap ke Pakuan setiap tahun. Di bagian yang lain lagi diceritakan bahwa, sebelum berangkat ke Pakuan di Saunggalah, kewibawaannya dikukuhkan oleh Rakean Darmasiksa. Selanjutnya beliau berangkat ke Pakuan. Datang ke Pakuan beliau menjadi ratu di Kadatuan Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati. Dikisahkan bahwa Rakean Darmasiksa lamanya beliau di Pakuan 100 tahun. Lamanya beliau menjadi ratu di Pakuan Pajajaran. Dari naskah Carita Parahyangan bagian kedua, terdapat kutipan sebagai berikut. Sang Susuk Tunggal adalah yang membuat tahta Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharaja Diraja, Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Yang beristana di Sri Bima Untarayana Madura Suradipati yaitu Pakuan Sang Hyang Sri Ratu Dewata. Dari situ yang pulang ke Pakuan lagi. Dari semua sumber tadi jelas, bahwa Pakuan Pajajaran semuanya mengacu kepada pengertian kota, ibu kota, atau pusat kerajaan dan bukan sebagai nama kerajaan. Meskipun harus diakui, bahwa terkadang nama kerajaan atau negara dikenal melalui nama ibu kotanya. Dalam hal ini, maka istilah kerajaan Pajajaran haruslah diartikan sebagai kerajaan yang beribu kota di Pajajaran. Dari Carita Parahyangan disebutkan bahwa Istana Sri Bimapunta Narayana Madura Suradipati adalah Pakuan atau persemayaman Sang Ratu. Jadi, kemungkinan terdapat 5 buah bangunan istana yang berderet atau berjajar, yang masing-masing diberi nama Bima, Punta, Narayana, Madura dan Suradipati.
Kemungkinan besar Suradipati adalah istana induk, sebagaimana istana di Banten yang dinamakan Surasowan dan di Galuh dinamakan Surawisesa. Untuk penyebutan sehari-hari, akan terlalu panjanglah bila harus disebutkan nama-nama istana tadi. Maka cukuplah disingkat penyebutannya menjadi Pakuan Pajajaran. Jadi, nama Pajajaran adalah nama kompleks istana atau persemayaman raja. Sedangkan ibu kotanya disebut Dayo Pakuan. Itulah sebabnya berita-berita Portugis menyebut ibu kotanya sebagai Dayo. Dari semua data-data tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya kerajaan yang bernama Pajajaran itu tidak pernah ada. Nama kerajaan sesungguhnya adalah Kerajaan Sunda. Seperti halnya Singhasari di Jawa Timur, nama kerajaannya Tumapel namun nama ibu kotanya atau Singhasari yang sering disebut sebagai nama kerajaan daripada Kerajaan Tumapel sampai dengan saat ini.